Gimana sayang? Enggak, tadi yang hasil yang dari KJRI. Oke, terupdate gimana dok? Soalnya kan kita sudah menghubungi Pak Juda dan saya Ya. bilang sudah saya up di media sosial Pak ini. Jadi gimana tanggapannya dok? Pemerintah yang menyanggupi Jadi semuanya? kan minta surat keterangan tidak mampu. Oke, terus? Nah, terus beliau bilang gini, ini saya hanya membantu, tapi tidak menjanjikan. Oke. Nanti surat-surat nanti saya kirim ke atas. Disetujui apa enggaknya saya belum tahu. Makanya saya tidak menjanjikan, takutnya nanti Yong apa gimana gitu. Terus? Dan terus kalau seandainya memang tidak bisa terus dimakamkan di sini, itu ada pemakaman hanya sewa tanah aja 3.800 itu selama 7 tahun. Setelah itu bisa nggak bisa keluarga harus mengangkatnya. Oke. Dan seandainya biaya sendiri itu pakai kargo KTI Pasifik itu Hong Kong Jakarta $44.000. Oke. Itu hanya sampai Jakarta. Nah, itu nanti dari Jakarta sampai rumah itu biaya sendiri dan ada ambulan tersendiri. Jadi untuk biaya ambulan gitu. Nah, terus untuk pemandiannya itu 5.500. Oke. Untuk pemandian jenazahnya. Seperti itu tadi, hanya seperti itu. Jadi KJRI tidak bisa menjanjikan untuk maksudnya menjanjikan dari atasnya menyetujui apa tidaknya gitu. Oke, coba kamu telepon adikmu yang paling kecil itu coba. Ya. Coba kamu telepon sama adikmu yang kecil itu, sekalian kita ngobrol nih. Jadi kita harus ada plan A, plan B. Seandainya pemerintah bisa memulangkan, berarti kan kita nggak perlu khawatir. Tapi seandainya pemerintah tidak bisa memulangkan, Miss Yuni akan membuka open donasi atau untuk penguburan aja pakai uangnya Miss Yuni sendiri 3.500. Kan cuma butuh itu aja kan? 3.500 itu aja kan untuk pemakamannya? Pemakaman itu 3.800 hanya sewa tanah aja loh, Miss. Maksudnya gimana saya? Sewa tanah pemakaman umum itu 3.800. Untuk pemakamannya di Happy Valley itu 3.030. Oke, terus? Muslim. Kalau di Cayuan itu 84.000. Oke, kita ambil yang di Happy Valley berarti 3.080. Bener nggak? 3.030. 3.030. Oke, terus? Ya. Ya udah itu aja. Lah ya. Berarti kan nggak sampai. Itu sama tapi itu belum sama pemandian jenazah loh. Pemandian jenazah berapa, Sa? 5.500. 5.500. Oke. Iya. 5.500 untuk pemandian jenazah. Benar nggak? Iya. Sebentar. Oke, 5.500 untuk pemandian jenazah. Plus 3.000 berapa tadi? 3.030. 3.300. 3.300. Itu untuk apa? 3.300 untuk apa? Itu pemakaman di Happy Valley. Oke, cuman 8.800. Terus apa lagi tadi? Untuk sewa tanahnya? 3.800. Sewa tanahnya 3.800. 12 selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Bener nggak? 7 tahun. Oke. Iya. Tapi Terus? itu yang ke Happy Valley itu untuk transportasi juga sendiri, tapi belum tahu, KJRI tidak tahu untuk apa
untuk biaya transportasinya. Oke. Oke, jadi biaya transportasinya belum tahu. Berarti kurang lebih 15.000. Bener nggak? Iya. Terus seandainya nih nggak bisa, pemerintah nggak tidak mau membantu, nggak ada laporan ini. Kita makamkan di Hong Kong saja ya. Kita ambil keputusan Ya, dimakam nanti di Hong Kong. saya minta persetujuan yang di rumah aja, Miss. Saya nggak bisa memutuskan sendiri kan. Coba kamu sekarang telepon adikmu sekarang, Dok. Ya. Jadi Miss Yuni kalau minta bantuan sama orang kan tahu. Sekarang teleponnya. Ya. Sekarang telepon. Gabungan. Berarti untuk sekarang ini 12.600 tapi tidak termasuk yang lain-lainnya kan? Iya. Teleponan adikmu sekarang. Biar ngobrol sama keluarga. Jadi Miss Yuni secepatnya punya planning biar ibumu nggak di luar terlalu lama gitu loh. Kalau bisa sebelum Miss Yuni pulang ke Hong Kong, ibumu sudah dimakamkan gitu loh, Dok. Pengennya juga seperti itu. Kasihan mayatnya soalnya. Makanya Miss Yuni kan nge-live kan ini kan biar teman-teman tahu bahwa kita kalau overstay butuh dana sendiri itu segitu banyak gitu loh, Dok. Paham kan maksudnya? Diangkat nggak sama adikmu? Semoga bisa. Tahu ini. Soalnya mungkin dia di jalan kerja apa gitu. Soalnya sebenarnya di jalan kan. Iya, katanya dia kan di kantor. Selain dia ada yang bisa dihubungin nggak, Dok? Berarti kan kita kalau pemerintah tidak bisa memulangkan jenazahnya, berarti kan mau tidak mau kita harus menyiapkan uang 15.000, benar nggak? Kalau 15.000, Miss Yuni bisa menyanggupi uang itu. Miss Yuni, semoga bisa dibawa. Semoga bisa dibawa pulang. Tapi kalau di akhirnya nggak bisa dibawa pulang kan nggak apa-apa, toh, Dok. Benar nggak? Ya sih, tapi umpama itu 7 tahun, terus kita harus bongkar. Maksudnya kan saya juga nggak tahu sampai kapan dibongkarnya gitu. Nggak apa-apa loh, Dok. Sebelum 7 tahun dibongkar kan bisa dibawa pulang. Kan bisa dibawa pulang. Ditanyakan apakah tulangnya bisa dibawa pulang kalau sudah 7 tahun. Tanyakan itu. Ya, pokoknya kalau nggak itu dibongkar gitu aja, harus dipindahkan gitu aja. Lah makanya kan dipindahkan kan bisa dibawa pulang, kan ditanyakan. Benar nggak? Nggak diangkat ya Mas Yani, Dok? Jadi angkat dua-duanya gitu. Ya udah, mungkin nanti malam kita komunikasi lagi. Sambil aku sekarang minta bantuan sama teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, buat teman-teman, oke, seperti yang dikatakan oleh mbaknya ini, saya nggak tahu nih harus ngomong apa dan seperti apa, bagaimana ya. Kalau dimakamkan di Hong Kong, setelah 7 tahun dibongkar, membutuhkan biaya sebesar kurang lebih 15.000, karena transportasinya termasuk nggak dihitung juga ternyata ya. Jadi membutuhkan biaya kurang lebih 15.000 Hong Kong dolar. Ini saya nggak tahu apakah kita bisa membantu. Kalau kemarin kita di Palestina bisa mengumpulkan uang sebesar 50 juta dalam jangka waktu seminggu, sekarang ini apakah kita bisa membantu pemakaman teman-teman yang meninggal dunia. Dan satu hal lagi buat teman-teman, saya nih dengan adanya kasus ini saya ingin bertanya sama teman-teman yang overstay. Kenapa kalian tidak mengadakan paguyuban untuk teman-teman yang overstay? Jadi kalau kalian ada sesuatu dan ada apa-apa, kalian tuh uang dari paguyuban kalian. Buat teman-teman yang overstay hari-hari ini, jika kalian punya rezeki, kumpulkan. Karena saya tidak tahu nih siapa lagi yang akan terjadi musibah, karena musibah itu bukan rencana. Sekali lagi, musibah itu bukan rencana. Tapi musibah itu datang kapan saja dan di mana saja. Saya mohon ini didengarkan buat teman-teman yang
yang saat ini overstay, yang kalian punya uang banyak nih, kerjaan kalian besar nih, tolong sisihkan sedikit rezeki kalian buat teman-teman yang sedang kesusahan, yang sesama overstay, mungkin kalian lebih, ya kalian masih sehat hari ini karena apes tidak ada dalam kalender ya. Mungkin saya lebih memilih untuk mengatakan sama kalian, kalian yang paperan ataupun yang overstay, mengadakan paguyuban deh kalian. Paguyuban untuk apa? Menyisihkan rezeki kalian buat teman-teman kalian yang bukan buat teman-teman kalian atau mungkin buat kalian sendiri. Jadi menyisihkan rezeki buat kalian sendiri, jika terjadi sesuatu di grup kalian, itu ada uang secara langsung. Seperti di Korea, saya selalu mengambil contoh tuh Korea. Korea itu persatuannya sat-set dan tidak mengatakan kamu adalah dari organisasi ini, kamu dari organisasi ini, kamu dari sini, kamu dari situ. Tidak. Di Korea tuh yang saya rasakan, saya yang pernah lihat itu mereka guyup banget gitu loh. Ya karena kalian overstay. Karena kalian overstay, ya jangan menyalahkan negara juga karena negara tidak melindungi. Ini kenapa saya bilang dirikan paguyuban dok, buat di Hong Kong, paguyuban Hong Kong yang kalian overstay itu sisakan sedikit uang buat kalian sendiri. Suatu saat nih, ada apa dan bagaimana. Contoh Korea, Korea banyak yang kabur, tapi mereka bisa memulangkan teman mereka, bahkan di rumah sakit pun mereka bisa membiayai. Tanpa harus di hari terakhir mereka harus kebingungan siapa yang harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Jadi buat teman-teman yang overstay di Hong Kong, saya berikan advice nih, meninggal dunia butuh uang loh teman-teman. Ada yang bilang mati nggak bawa uang, iya mati nggak bawa uang, tapi setelah mati kalian masih butuh proses uang yang sangat banyak sekali. Jadi saya nggak tahu nih masih pemerintah seperti apa. Tapi untuk pemakaman jenazah ini, saya katakan kalau hari kemarin saya sanggup, kita sanggup bukan saya ya, kita sanggup membantu Palestina dengan jumlah yang sangat besar. Kenapa tidak hari ini? Dan ingat, jangan menghujat karena dia overstay, jangan menghujat karena dia kaburan. Dia sudah pergi, Mbak. Bantu doa. Jadi doa yang kita perlukan, jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Dia sudah pergi. Dan anak-anaknya nggak tahu kalau ibunya overstay. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sesama overstay khususnya, jika kalian punya rezeki, sisihkan sedikit buat diri sendiri. Biar tidak terjadi hal yang seperti ini. Jadi saya, jika tidak ada yang memberikan donasi bantuan ke saya pribadi akan mengeluarkan uang pribadi saya untuk membantu. Ngono do ngomong iya, karena saya kan cari cuan di YouTube nih, dan saya mendapatkan cuan. Ya mungkin nggak banyak, tapi saya menyanggupinya. Jadi buat teman-teman, satukan eratkan tangan kita. Saya selalu bilang, hidup ini memang kejam. Jika kamu punya uang, siapapun akan mengakuimu. Tapi saat kamu tidak memiliki uang, apapun itu bisa terjadi. Itu pesan saya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.